dapat waktu. Aman ya? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Mantap. Ini pada di rumah atau gimana? Di rumah. Ada yang merantau lalu kembali ke rumah? Oh di luar, oke. Ada yang merantau lalu pulang karena besok pemilu? Kayak ada ya. Semua sekolahnya di domisili masing-masing ya. Oke. Ya, sebelumnya mohon maaf karena pertemuan sebelumnya itu yang tanggal 21 Oktober tuh saya nggak bisa membawakan kelas karena kecelakaan ya. Semoga teman-teman di sini tidak tidak kecelakaan ya. Stay safe di jalan biar nggak kenapa-napa di jalan ya. Terutama yang menggunakan kendaraan roda dua. Ya, jadi jadwalnya kita mundur. Eh, jadi ada satu pertemuan yang eh, itu ya, yang nanti akan reschedule. Nah, sembari saya mau bahas itu, saya juga mau bahas kira-kira teman-teman bisa kapan nih buat reschedule ya. Karena jadwalnya kan jadwal kolektif ya. Kalau di hari Jumat jam 3 gitu, ada kelas, kalian gini, atau gini, ada kelas lagi tuh kapan ya? Yang kelas matkul lain tuh hari Jumat ada ya? Kalau yang jadwal 3D mungkin boleh di-share. Yang 3D ada dua kan ya? Yang FPS sama TPS kan ya? Nah, itu jadwalnya kapan tuh? Kan kalau tanggal 29, maksudnya kalau hari Jumat besok jam 1 itu kan ada PONG ya. Ya kan ya? Iya bener.
Nah, yang Flash 3D itu hari apa ya? Mesti kita habis habis POM menggantikan kelas yang kemarin pas ini, kemarin pas saya kecelakaan itu mau pada kosong jadwalnya mungkin jam 15.20 tanggal 9. Atau mau di hari Senin tanggal berapa Senin? Senin itu tanggal 2. Nah, coba 15.20 tanggal 29 itu hari Jumat atau jam 1 hari Senin. Jadi kayak kita jam 1 hari Senin ya. Gimana teman-teman yang kosong yang mana nih di antara dua itu? Atau lebih lebih prefer tanggal yang mana? Oh, sebentar. Saya tuh 2 kali ya nggak masuk. Yang pertama tuh karena ini background saya ini ya, Jakarta Game Fest ya. Oh iya, sorry, sorry. Berarti ada 29 boleh. Nah, kalau 29 oke, hari Senin oke nggak? Yang jam 1. Ada jadwal yang nabrak nggak?
Gimana? Tanggal 2 Desember ada yang berhalangan. Oke, sambil lihat jadwal aja ya. Nanti sambil kita masuk ke tanggal 2, 11.20 udah ada jadwal. Oke. 11.20 sampai 13.20 kan. Nah, 13.20-nya kosong, Kak. Thank you nih, infonya. Oh, 11.20 tuh ini ya, Intro to Unity ya. Iya, karena kemarin eh, ketabrakan sama kelas besar ya. Kelas besar jadinya kepotong banyak. Nah, kalau 13.20-nya ada jadwal nggak? Ya, kalau setelah itu nggak ada, kalau digeser ke situ, nanti kita bahas lagi ya tanggal 29. Tapi kemungkinan digeser ke situ aja, jadi langsung selesai kelasnya. Oke, izin sebentar ya, saya itu dulu. Ini belum, saya belum jadi host ternyata. Sedang diproses ya, biar saya bisa share screen. Ini kalau ngelihat di forum kayaknya aman semua ya tentang materialsnya buat side scrolling. Beberapa udah, bahkan sebelum waktunya tuh udah ada yang post di forum terakhir ya. Saya buka di forum 15. Ini sekarang udah nambah lagi sih.
hari ini udah ada 5. Nah, kan harusnya hari ini tuh pertemuan terakhir ya. Jadi harusnya mungkin udah menyelesaikan. Nanti sama terakhir final project ya. Final projectnya juga udah. Nah, final projectnya sendiri gimana? Aman ya? Nggak ada pertanyaan. Teman-teman diminta bikin final projectnya. Oke, yang dikumpulin itu hasil build-nya. Iya, jadi build-nya di maksudnya build-nya di build jadi Excel itu kan di pertemuan satu kan ada di slide ya. Di build ke Excel, nanti dikirim foldernya, di rename sesuai ketentuan gitu ya. Rename-nya juga udah ada di pertemuan satu. Aman? Menjawab? Galan? Manggilnya Galan apa Pascal? Oke. Ya sebenarnya kalau ngelihat dari penjelasannya ya, ketentuan final project itu bisa jalan, bisa idle, bisa lompat. Yang mana di materials ada. Bisa attack, range, sama melee itu. Yang melee, yang melee ada nggak? Pak, masih, oh oke. Nanti, ntar, Julian. Mana Julian dah? Keluar, keluar. Waduh, bahaya juga ini pas kali. Saya nambahin simple doang. Ya di itu udah ada di pertemuan satu tuh ada gitu, ketentuan final projectnya seperti apa gitu ya. Masing-masing ketentuan itu ada poinnya. Jadi kalau ngikutin itu full harusnya eh, cukup lah gitu. Di belakang juga udah ada markingnya ya kayak gimana. Sebenarnya konsepnya adalah kalau teman-teman ngikutin tutorialnya, ya material yang saya bikin itu dari awal sampai akhir itu harusnya nilainya sudah lebih dari cukup untuk eh, lulus istilah gitu lah ya, lulus di final projectnya. Jadi yang bikin beda tuh apa aja? Mungkin tadi ada yang Melis saya nggak ada gitu. Nah, kan kita punya di tutorial itu kan ada range attack ya. Ada juga yang ada yang range attack tapi melee-nya nggak ada. Yang ada melee-nya itu yang musuhnya. Nah, kita aplikasiin si melee-nya yang musuh ke karakter kita itu ada poin plusnya kira-kira gitu. Terus enemy itu bisa jalan. Nah, jalan itu kan adanya di karakter dan pakai user input. User inputnya juga yang standar sederhana ya, belum yang pakai model baru gitu. Jadi bisa diaplikasikan misalnya ditaruh di updates instead of
apa, melainkan pakai inputan, teman-teman bisa bikin dia setiap waktu gitu ya. Setiap waktu dia jalan, berapa bisa pakai hitungannya juga macam-macam ya, kayak ya banyak jalan menuju Roma. Teman-teman bisa ngitung dia punya step berapa kali, atau pakai detik dia jalan berapa detik. Hitungannya beda-beda. Bisa juga jalan sampai titik tertentu yang mana teman-teman harus membuat sebuah collider misalnya gitu. Terus enemy idol udah ada gitu ya. Kalau ya sekarang kan idol ya eneminya, terus bisa nyerang kalau di areanya bisa dikalahkan. Ini saya belum jadi host nih, saya jadi belum bisa eh, share screen ya. Tapi mungkin teman-teman bisa sambil buka si AS-nya di pertemuan satu, di slide 16 tuh ya, ada enemy, ada 4 poin, lalu gamenya bisa punya kondisi menang kalah. Sekarang itu kondisinya baru ada kalah ya, berarti kalau mati, tapi masih mati aja terus dia respawn lagi. Itu bisa misalnya pas mati, teman-teman bikin sebuah scene baru, di mana kalau mati itu scene-nya dipanggil. Nah, manggil scene itu di video nggak ada, tapi di lecture notes-nya ada. Atau ya teman-teman bisa share bisa cari di internet ya, pasti banyak lah gitu. Gimana cara manggil scene Unity gitu. Jadi kalau kalah manggil scene baru, atau kalau kalah ada overlay-nya. Lalu menggunakan kamera movement ya, ini juga udah ada di material. Semua dapat health system itu juga ada di material. Terus ada animationnya juga ada di ini ya. Di material juga ada. Level bisa dimulai ulang gitu ya. Memiliki lebih dari satu level, yang mana teman-teman harus pindah scene. Atau kalau nggak pindah scene, eh ya bisa sih pindah scene, tapi intinya ada sebuah trigger gitu ya, yang ada barang, yang barangnya itu tidak terlihat ya di hide, tapi foldernya tetap nyala. Nah, foldernya itu menjadi trigger kalau melewati ini akan kemana gitu. Itu juga udah di cover di materials. Lalu ada trap dan pick up. Nah, traps dan pick up-nya itu macam-macam. Kemarin ada yang udah dikasih yang mana gitu ya, tapi harapannya teman-teman bisa explore lebih dari situ. Ada yang trap yang diam, ada trap yang gerak-gerak, ada health, ada pick up tambahan yang bebas gitu ya. Bebas teman-teman, misalnya mau pas diambil dia jadi imun, pas diambil dia jadi geraknya cepat, pas diambil dia senjatanya nembaknya dua, itu terserah. Yang penting ada pick up yang mempengaruhi status pemain. Lalu ada pick ups dan trap yang punya animasi. Nah, kan ada yang bentuknya apa ya, kayak kayak spikes gitu ya. Si spikes, spikes apa ya? Eh, yang runcing gitu ya, kayak bambu gitu ya. Nah, itu kalau ngecek itu darahnya berkurang. Tapi kan spikes tuh biasanya dia nggak ada animasinya ya. Misalnya ada manusia tuh ya tembakan atau api atau air gitu ya. Mungkin asetnya bisa cari di internet. Lalu tambahkan sound dan sound effect. Nah, kemarin kan belum ada. Teman-teman perlu membuat sebuah game manager untuk membuat suara. Misalnya pas game start, suaranya jalan. Atau membuat sebuah sound manager gitu ya. Nanti sound manager ada audio source-nya gitu-gitu. Eh, saya coba bukain contoh sound manager. Atau mungkin teman-teman bisa lah nyari di internet, sekarang sangat mudah ya. Ada ChatGPT.
Bahkan beberapa orang sudah bilang, mungkin saya udah ngingetin juga ya waktu kita pertemuan pertama tuh ya, 2025 nggak ada programmer. Yang mana itu tahun depan. Nah, itu bisa, saya nggak bisa share screen ya. Eh, hmm, nggak saya tanya lagi. Oh, ada pertanyaan. Izin Pak, izin Pak, izin bertanya. Saya menggunakan UI di Fit Panel untuk close condition yang dipanggil dari if statement di health player. Oke, tapi ketika ganti scene, objeknya tidak terpanggil. Objek apa yang tidak terpanggil? Atau missing? Kalau saya sudah pakai awake, don't destroy or not. Oke, itu kan objek. Oke. Objek yang terpanggil, objek apa? Oke. Objek si UI di Fit Panelnya. Objek untuk di Fit Panelnya yang manggil help player. Ketika ganti scene, objeknya tidak terpanggil. Juga ya. Hmm, boleh dikopiin nggak codingannya yang bagian itu? Atau skripnya dikirim? Oke, mungkin waktu manggilnya kurang benar. Bisa juga don't destroy on-node-nya dalam kurung game objeknya itu ya. Mungkin nggak belum pas. Eh, ya ntar sih, mesti mesti lihat sih codingannya. Pakai awake nggak? Awake, awake gini nih. Udah, ya. Aja kirim dulu aja deh. Barangkali bisa bantu. Hmm,
Kalau wait. Kalau dibikin instance dulu ya, kayak eh, bikin bikin kelas David apa tadi, David David panel misalnya, namanya David panel. Terus if kalau saya tuh oh sudah dikasih host. Terima kasih. Kalau saya tuh misalnya gini, kelihatan nggak? Nah, misalnya gini nih, saya bikin jadi instance gini nih. Saya awake if instance saya tidak null, destroy game object. Kalau itu if itu, habis itu pakai else boleh sebenarnya, nggak juga nggak apa-apa sih gitu ya. Langsung instance-nya this, terus di bawahnya sini nih, ini saya di sini ya. Nah ini pakai yang don't destroy onload object, don't destroy onload object, terus di sini eh, game objeknya gitu, kayak gini. Nah habis itu manggil manggil kayak biasa lah ya, kayak jadi misalnya apa, David panel, terus instance game object, terus set aktif di sini true, eh true atau true, true itu sudah pas skripnya nggak muat. Oh, hmm, share screen aja deh. Ntar saya bukain dulu aksesnya. Oke, coba boleh mungkin share screen. Sudah terdengar Pak? Udah Nah, kelihatan Pak. Halo. udah, iya udah. Ini untuk help dari player saya Pak. Oh, udah pakai gitu juga ya. Oke, oke. If Saya instance, ngikut, kenapa sorry kepotong? saya kan ngikutin PM Bapak ya. Terus saya ubah ubah dikit sama ngeliat sama GPT ya Pak. Mm-mm, Cuman ya itu belum ketemu solusi Pak. Terus saya buat singleton baru, bikin UI manager mm-mm, buat buat nanti naruh objek di feed panelnya Pak. Sama mm-mm. matiin post bar ya. Nah, pas udah pindah scene itu di scene pertama bisa, tapi pas pindah scene kedua nggak muncul Pak di feed panelnya. Terus kalau saya jadiin prefab UI manajernya, terus Canva-nya saya jadiin child ke UI manager prefabnya, itu bisa, cuman nanti ada errornya di bagian main menu Pak. Errornya apa? Errornya UI-nya muncul di main menu juga Pak. Oh, Jadi ke bawah gitu. hmm. Hmm. Set aktif true-nya pas kapan? Set aktif David, true-nya pas ini Pak, coba. di bagian ini.
dia ngambil apa fungsi coroutine dari handle date ya Pak. Nanti di handle date ini dia ngambil apa instance dari UI manager ya Pak. Oh ini ya, oke oke. Hmm, hmm, sorry. Hmm, pas dari scene A ke B muncul, dari B ke C nggak muncul gitu ya? Oh, mau saya liatin di game ya Pak atau gimana? Boleh. Sebentar saya ganti yang saya share screen Pak. Oke. Oh, sudah terlihat belum Pak? Udah. Nggak bisa pencet ketutupan. Eh, Ketutupan Pak tombol play. tutupan apa ya? Panel buat share screen-nya Pak. Oh, Unity-nya nggak usah full size. Yang kanan atas tuh loh, nggak usah dimaksimal Oh iya. biar bisa turun. Nah, Di UI Manager-nya masih ada Pak iniannya. Objeknya masih ada. Tapi pas nanti pindah pindah scene hilang Pak iniannya. coba coba dipindah sini. Sama health bar-nya juga ini Pak. Kalau pindah scene health bar-nya jadi berkurang gitu Pak. Apa feel-nya. Oh, masih ada. Kadang lagi. Oh, mati. Nggak muncul Pak. Jadi cuman freeze doang time-nya Pak. Oh, hmm, coba itu yang bentar-bentar. Saya gini aja deh. Saya request remote ya. Ayo Pak. Di feed panelnya apa? Di feed panelnya di Canva Pak. Di Canva ya. Di sini ya. Oh, ya mungkin yang lain yang nemu boleh dibantu ya.
Iya benar. Gimana tadi health ya? Health, health. Ini di baknya muncul gak? Di baknya nggak muncul sama sekali. Di baknya nggak muncul ya? Iya. Berarti belum masuk sini dia. Di sini, di sini coba dikasih itu deh. Dikasih apa, Pak? Dikasih, dikasih di bak nih di sini nih. Di bak apa Handle ya, Pak? deltnya nih coba. Hmm? Di sini dikasih di bak konsol lock coba. Oke, Pak. Ini saya keluar dulu dari remote. Nah, ada. Mungkin coba pastiin dulu si handle deadnya ini masuk. Di baknya ini untuk ngecek playernya mati atau enggak gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Mood ternyata. Buat ngecek di konsol lock aja. Kita masuk nggak ke function itu. Sebentar ya, sambil ditambahin aja. Tadi di, di, di feed panelnya ada di mana? Partnya, maksudnya foldernya.
Soalnya tuh di di feed panel kan tadi di feed panel instantiate resource load game object itu kan prefab di feed panel. Nah, di feed panelnya ada di dalam folder prefab. Nah, coba ini lagi deh. Share screen lagi deh. Unity hierarkinya. Hierarkinya. Unity yang di bawah tuh, yang asetnya. Maaf Pak, ada nge-lag Pak. Apa nyantai. Oke. Di bagian mana Pak? Resources, Ini udah saya taruh resources Pak, prefabnya. prefab, oke. Divide panel, oke. eh iya bener ya. Prefab resources. Hmm. Bikin ginian coba. Ntar saya. eh if coba cek gitu, kepanggil apa enggak. Ini ditaruh di awake Pak. Ditaruh di yang waktu di wake boleh. Waktu manggil juga bisa. Oh, Tapi codingannya dirapiin ya tuh. Saya tadi ini aja ngecekinnya kalau ada keluar apa, kalau nggak ya, ada tuh keluar apa gitu. Bisa sih saya kalau nggak jalan
ngecekin ginian ya, manual gitu. Nggak nggak munculnya tuh startnya di function yang mana dulu. Seperti ini, Pak. UI Manager instance. Saya cobain dulu. Tapi ini harus mati dulu ya, berarti. Iya, Pak. Ya udahlah ya, matiin dulu lah. Berarti harusnya keluarnya handlebar aktif dan ASD. Nah, kok enggak, kok ada masalah baru ini? Kenapa? Nggak ada yang masuk ya? Nggak ada yang masuk, apa, eneminya jadi nggak kena hit gitu, Pak. Sama nggak muncul juga di scene 1. Padahal nggak Iya. scene global. Tapi harusnya pas mati, handle-nya muncul. Oh, handle-nya aktif udah. Handle-nya aktif udah. ASD atau WE-nya nggak ada yang muncul ya? Ah, karena ini di scene 1, Pak. Oh, karena ini di scene 1. Kalau langsung start dari scene 2, Ah, playernya nggak ada, Pak. oh oke. Tapi kok eneminya juga ini ya? Nggak muncul, Pak, pocong. Handle, handle dead aktif. Nah, berarti nggak ada itu kan. Di feed panelnya kagak ada berarti. Gimana, Pak? Nggak kedengeran ya? Sorry, sorry. Di feed panelnya berarti nggak kedetek. Ini clone. Ini kedetek di Itu sini. Di scene 2. Kemarin missing. Kok kemarin sama sekarang jadi beda gini, Pak? beda sarapan kali lu. Kemarin kemarin ini missing atau non. Terus sekarang yang error mah eneminya nggak kena hit gitu, Pak. Kenapa lagi nih ya? Wah, Tapi Pak, nggak udah tahu di deh gue. build, masalahnya cuma di feed panel doang sih, Pak. Hmm, Udah, Pak. Nanti saya coba-coba lagi deh, Pak. Yo, ya udah. Oke, oke. Thank you, thank you. masih, Pak. Yo, ya kemungkinan sih mungkin kalau kalau ngelihat dari bentuknya dia nggak keluar ya mungkin partnya bisa jadi eh, apa namanya prefab di feed panel tapi kan tadi kayaknya bisa tuh ya tapi kan ternyata pas dicek nggak masuk terus di UI instance itu mungkin mungkin kalau diceknya lebih naik lagi tadi kan kita ngeceknya lu kan ngeceknya UI manager instance Iya, di feed saya panel ngeceknya dari help, apa, help.script ya, Pak. Bukan di ya manager ya.
ngeceknya UI manager. Jadi kayak eh di kayak UI manager buat instance type mulu tuh. Nol, terus ngapain gitu misalnya di backlog. Nah misalnya naik dulu sekali sebelum sampai di feed panelnya, coba dulu UI instance-nya ada nggak. Terus eh tadi database download-nya udah. Em, bisa jadi tadi jadi lu tadi pakai ini ya, time scale sama dengan 0f ya. Iya Pak, buat apa berhentiin waktu permainan ya kalau mati. Oh iya, iya. Ya mungkin itu juga ngaruh. Jadi habis mati itu dia nggak jalan karena mungkin harusnya pakai ini, mungkin lebih enak kalau pakai ini. Tapi ya nggak tahu sih, namanya nyoba ya. Jadi pakainya unscaled delta time. Belum pernah nyoba sih Pak. Nah, jadi nyoba pakai itu. Lagi ya. Hmm. Ya intinya tambahin di backlog di setiap lagi manggil reference, terus validasi operator sama pastiin prefabnya. Tapi tadi udah ya, prefabnya ada di resource beneran. Terus di itu ya, si siapa tadi namanya yang terakhir, Sunskill Delta Time ya. Mungkin nggak tahu juga. Kamera saya mati ternyata. Ya mungkin ya, nggak tahu. Jadi emang mesti nyoba-nyoba sih kalau ini. mesti mesti explore lah kira-kira apa, mungkin bisa cari di Stack Overflow atau cari di forum, mungkin pernah ada orang juga yang punya masalah yang sama. Oke, terus mungkin kalau mau nanya bisa nanya di kali ya, karena ada mentor ya, mentornya mungkin bisa bantuin terkait mesti ngapain gitu ya. Mungkin kalau secara teknis langsung ini salahnya di sini bang gitu, mungkin ya bingung juga ya karena kan codingannya beda gitu. Tapi mungkin bisa bisa ngasih lihat helikopter view-nya lah. Ja- Kira-kira apa sih yang mungkin salah gitu. Ya kayak tadi gitu. Mungkin contohnya dari situ. Itu sih kalau dari gua. Semoga ada yang bisa dipetik. Oke, terus selanjutnya itu tadi saya coba ngasih lihat ini tadi. Nah, kan bahas ada suara ya. Mungkin nyari di nggak nyari kali ya. Nanya di ChatGPT juga udah ada gitu caranya gimana. Ini contohnya ya. Jadi eh, misalnya saya bikin sound manager gitu. Terus ini saya scroll juga ya gini. Kelihatan nggak ya? Saya share screen saya kalau kelihatan. Ya jadi ini saya scroll juga tuh.
Jadi saya bikin audio klip untuk setiap kegiatan yang ada suaranya gitu. Misalnya kalau diklik, kalau di Fireball, terus ada audio sendiri ya, audio source. Beda dengan klip, kalau source ya berarti dia ya source. Terus ini awake sama kayak tadi ya. Jadi eh, kalau nggak ada destroy, kalau nggak ada, kalau masih ada, berarti di destroy. Kalau ada dibuat, terus ini audionya pakai yang mana? Audionya pakai yang audio source. Terus ya udah ini cuman gini doang, get instance, get instance. Terus pas manggil apa play button klik, audio play shot. Ya. Pas ngapain dia manggil button klik, jadi manggil yang atas ini. Play fireball, play apa, play apa, play apa. Nah, ini nanti yang manggil yang membutuhkan gitu ya. Jadi mereka menyiapkan eh, kelasnya, jadi kelasnya yang manggil yang butuh. Misalnya siapa yang butuh, siapa ya yang butuh. Player attack ada nggak? Ini sebenarnya sama ya, fireball, fireball juga ya, kayak yang kemarin itu ya. Jadi kalau ganti aset itu bisa langsung ya saya lihat juga sih teman-teman banyak yang explore pakai aset-aset lain gitu ya. Terus sama gitu, kayak gitu kurang lebih. Hmm. Sama ya pakai fireball set direction. Ini kemarin kalau ngeliat di video eh, fireballnya kebalik ya, karena mesti ada yang mesti diganti dan dijelasin di lecture notes harusnya. Emang ini ada hierarkinya. Ya kira-kira gitu. Eh, saya pakai itu, ya nggak pakai juga ya. Ini bisa pakai model gini kalau load Maxim. Jadi saya pakai switch case kalau kemana-kemana gitu ya. Karena nanti bisa maju mundur. Ya tergantung kebutuhan sih. Kalau nggak bisa mundur ya udah gitu. Saya lagi nyari pakai suara di mana. Nah nanti kalau si sound manager ini nanti ada ini ya, ini audio source. Nanti bisa masukin ini ada volumenya juga. Misalnya mau suaranya kecil, mau suaranya gede itu bisa di sini. Terus nanti ini masukin satu-satu tadi suaranya. Ya kurang lebih sama lah kayak kalau masukin objek gitu gitu ke ke apa inspektor gitu ya. Aman sampai sini teman-teman. Ya, jadi kalau secara secara teknis gitu ya, itu semua sebenarnya udah ada di sebenarnya semuanya udah ada di material gitu ya. Teman-teman bisa membuka pintu mainan Unity bikin side scrolling itu dari situ karena ya kalau teman-teman lihat banyak game Indonesia yang sukses gitu ya, itu berangkat dari side scrolling gitu. Mungkin ada yang pernah dengar Space for the Unbound, pernah dengar? Belum, mungkin pernah main atau mungkin udah tamat. Itu side scroll gitu ya. Ya banyak banget game. Terus yang baru itu ada juga hmm, ini ya, mungkin udah pernah lihat. Saya sebentar saya share screen dulu. Ini lucu banget ya artnya. Ini Kid Bash yang bikin Vetrakun sama Niji. Mereka bergabung menjadi sebuah
perusahaan namanya Authentic Remix. Nah ini Rakun sama Meiji. Ini gamenya Kit Bash Super Legend. Ini side scroll ya. Ya mohon maaf kalau ngelek-ngelek ya karena ini video. Tapi artnya seperti itu. Ini trailer ya, jadi tidak mewakili gameplay. Nah, tampilannya seperti itu. Dia side scroll ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya teman-teman dapetin di sini buat ya ini bikin game yang kayak gini ya. Ini masih dalam proses pembuatan. Mungkin kalau teman-teman suka liatin di event-event game gitu, kayak kemarin ada G2G gitu ya, gede banget gitu. Atau di tempat ini di Game Fest kemarin, ini kalau ada yang lihat di Jakarta, atau pernah baca-baca beritanya, mereka sering playtest ke situ buat nyari feedback dari gamers, kayak apa kebutuhannya. Ini side scroll ya. Saya rasa teman-teman kalau di sini ya terlepas dari kalau nanti pas bikin emang ada error namanya coding, mereka juga pasti ada ya waktu coding mereka juga ada error. Saya juga lihat. Tapi intinya dengan apa yang teman-teman dapetin di materials ini itu bisa loh berangkat menjadi game yang kayak gini gitu. Bedanya game sama aplikasi yang tidak game kan misalnya kayak Zoom gitu ya. Batannya diklik ya udah, apanya diklik ya udah gitu. Tapi kalau game tuh enggak gitu. Semuanya ada gerakan, semuanya ada animasinya, ada banyak hal lah yang terjadi. Nggak nggak cuma apa, nggak cuma tombol diklik ya udah gitu. Tapi pas tombolnya diklik ada efeknya, ada apanya. Ada suaranya, ada getarnya, ada animasi, terus animasinya mengarahkan kemana. Misalnya habis itu layarnya ke kanan, mungkin tombol yang diklik geser ke kiri gitu, kayak kayak dibuang gitu. Namanya game feel gitu ya. Itu memang terasa lah ya orang yang sering bikin game sama yang belum gitu. Jadi poinnya adalah kalau emang mau ada di industri ini yang mana sedang berkembang banget dan sedang didukung sekali oleh pemerintah, harus sering bikin gitu ya. Jadi dari side scroll ini mungkin teman-teman bisa ngembangin side scroll yang lain. Ini kan tadi ada final project ya. Final project kan memang minggu depan dikumpulkan. Ini emang hari ini harus minggu ini, dalam minggu ini atau minggu depan tuh harus segera dikejar gitu kalau belum selesai. Ada juga yang capstone gitu ya. Mungkin capstone-nya ada yang side scroll, saya nggak tahu. Ya, jadi sering nyobain aja, bikin-bikin, ditambahin gitu ya. Kira gitu, ini sih Authentic Remix punya. Terus ada Space for the Unbound. Saya geser. Nah, ini juga side scroll ya. Ini karakternya dia gerak kiri kanan. Ini ada di Steam. Ya, dia banyak scene ya. Jadi kalau teman bisa pindah-pindah scene di dalam scene itu ada apa aja. Bisa mungkin gini gitu ya. Harus kolaborasi sama banyak programmer ya, nggak ngerjain sendirian gitu. Bisa ngelus kucing, jalan ketemu kucing, jalan ketemu tukang koran, gitu. Bisa lari. Ya, game ini muncul di perkiraan coronavirus. Jadi pas warga-warga SMA-nya tidak ikut SMA gitu ya, mereka reminiscence dengan mengenang masa SMA mereka yang mereka sendiri nggak punya, tapi lewat game ini, oh SMA tuh kayak gini ya. Kebanyakan main di sini. Kalau mau mendukung game lokal, ini harganya cuma 60.000 ya. Tapi dia ada bundle-nya juga, ini lagi diskon kebetulan. Karena lagi G2G. Ini yang bikin Mojikeng. Ini dia yang bikin.
lokal ya. Space, seperti Unbound, eh, Venue, Steam Stack. Nah, sekitar segini ya pendapatannya. 1, ambil tengahnya deh, 500.000 sampai 1,6 juta, ambil 1 juta dolar gitu ya. 1 juta dolar berapa rupiah ya? 15 triliun ya. Nggak 15 miliar. 15 miliar tapi itu dari Steam aja, belum dari yang lain. Dan ini dari base game doang. Kan tadi ada base game terus ada expansion pack-nya gitu-gitu ya. Space for the Unbound. Dan ini memang bukan game yang pendapatannya paling besar ya di Indo. Ada Coral Island ya. Coral Island itu 10 juta ya, berarti 150 M. Ini ngitung kasar ya, nggak tahu realnya gimana ya. Mungkin ya teman-teman bisa carilah game Indo apa sih, terus duitnya berapa sih, bisa ngasih ke sana. Ya ini dari base game aja sekitar ambil tengahnya lah gitu ya. 7,5 sampai 22, ambil tengahnya 14 gitu. Atau ini dia di sini ngambilnya 15,1. Ada 800.000 orang yang punya. Dengan pemainnya masih yang aktif 600.000, itu baru 200.000, sekitar 40%, 20% doang yang nggak main. Tapi ini nggak side scroll ya. Ini yang side scroll ini. Jadi possible untuk bikin kayak gini dari secara teknis ya. Nah, teman-teman perlu kolaborasi. Kita bisa ngerjain sendiri. Itu aja sih paling dari saya, teman-teman. Ada sedikit motivasi kalau nanti teman-teman emang mau ke game, perlu ngapain, iterasi yang banyak ya, bikin aja terus. Ini tuh link absennya teman-teman udah pada punya. Oh udah ada, oke. Thank you, siapa namanya? Dika. Thank you Dika, teman-teman boleh absen. Boleh open cam sebentar, kita eh, ambil foto dulu. Yang bisa open cam, di mana open cam? Sisiran dulu mungkin. Udah mandi lah ya, udah jam 3. Ya, rapi-rapi rambut dulu nih. Semua rapi-rapi rambut. Coba itu tanda. Asik. Sip, gua ambil gambar ya. Oh, masih ada yang buka. Oke, gue tungguin dulu deh. Harian open cam atau tidak? Ya, background. Agus Sundawa kok keren sih backgroundnya. Kayak border doang gitu. Sebenarnya ini backgroundnya nggak ini Pak. Di belakangnya ada lemari. Oh iya, jadi keren gitu. Jadi kayak apa? XR ya. Mixed reality anjay. Sip, sip. Gue ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Oke. Rizky belum masuk. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih udah hadir. Nanti tanggal 29 ya. Jam berapa tuh? Jam 3 ya.
ada kelas lagi sama nanti kalau bisa tanggal 2 ya. Jadi biar segera selesai karena teman-teman juga harus menyelesaikan si final project. Oke, mungkin itu aja dari saya. Eh, Tadi link absennya udah di-share sama Dika. Thank you. Sampai jumpa tanggal 29. Selamat sore. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.